Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan memberikan kita kesempatan untuk bisa terus belajar dan memperbaiki diri kita. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan belajar dan merenungkan salah satu ayat yang mulia di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 87. Baik, saya akan membacakan penggalan dari surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dari ayat tersebut kita bisa ingat tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika ia berdakwah kepada kaumnya, lalu ia pergi meninggalkan kaumnya dengan keadaan marah karena kaumnya tidak menerima ajaran dari Allah dan berpaling dari dirinya. Ia menaiki perahu dengan meninggalkan kaumnya dengan keadaan yang marah tersebut. Lalu di dalam perahu tersebut, beban dalam perahu tersebut terlalu berat, akhirnya diundi sebanyak 3 kali, dan akhirnya Nabi Yunus lah yang harus diturunkan dan harus dilemparkan ke dalam laut. Di situ Allah mendatangkan Zunnun, atau yang bisa disebut dengan ikan besar, untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pun berdoa di dalam kegelapan, di dalam perut ikan, dan di dalam kegelapannya malam. Ia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dengan doa itu, Nabi Yunus merasa dan mengakui kesalahannya, bahwa ia telah meninggalkan tanggung jawabnya untuk membimbing kaumnya menuju jalan yang benar. Dari penggalan ayat surat Al-Anbiya ayat 87, kita dapat menghubungkan dengan surat lain, yaitu surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Doa ini juga bisa disebut dengan doa Nabi Adam. Dan dari penggalan surat Al-A'raf ayat 23, kita juga dapat mengingat tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa kala itu, di mana Nabi Adam dan Siti Hawa yang ditempatkan di surga akhirnya diturunkan ke bumi hanya karena tergoda oleh iblis dan tipu daya iblis kala itu. Ia dilemparkan ke bumi sebagai hukuman, dan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada saat itu ia mengakui kesalahannya dan ia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, yang artinya, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri, dan apabila Engkau mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Dan dari kedua ayat tersebut kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya jika kita memiliki kesalahan dan jika kita merasa kita memiliki kesalahan terhadap orang lain atau terhadap diri kita sendiri atau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, pencipta kita, maka kita wajib introspeksi atau kita wajib mengakui kesalahan kita. Mari kita analogikan dua ayat tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Misal dari ayat surat Al-Anbiya ayat 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita bisa analogikan semisal, contohnya, kita pergi ke hutan dan kita hanya memiliki sebuah kompas digital. Lalu saat kita ingin mencari arah timur, barat, selatan, atau utara, dan ternyata arah kompas tersebut salah, akhirnya kita tersesat, maka
siapa yang dapat menolong kita? Kita hanya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, sebagai Tuhan kita yang berikan petunjuk kita pada saat itu. Lalu dari surat kedua yaitu Al-A'raf ayat 23 kita bisa analogikan. Contohnya, seorang anak kecil yang menjatuhkan dan memecahkan cermin besar milik orang tuanya. Mungkin bisa saja ia menyalahkan angin atau adiknya. Tapi sebaliknya, ia datang kepada orang tuanya membawa cermin tersebut, lalu ia meminta maaf dan meminta bantuan kepada orang tuanya untuk menyatukan cermin tersebut. Itu adalah termasuk analogi dari surat kedua yaitu surat Al-A'raf ayat 23. Bahwasanya jika kita memiliki kesalahan, jika kita merasa kita bersalah, kita harus mengakui kesalahan kita dan kita harus meminta maaf, entah itu terhadap orang lain, entah itu terhadap diri kita sendiri, ataupun terhadap Tuhan kita sendiri yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, dari kedua ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kedua ayat ini mengajarkan kita sikap tawadu, rendah hati, taubat, dan pengakuan kesalahan diri kita sendiri. Dan yang sangat penting yaitu untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan memperbaiki diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dan menjadikannya doa-doa di dalam Al-Qur'an agar menjadi tauladan spiritual bagi umat manusia untuk mengakui kesalahan, berserah diri, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak hanya kitab hukum dan petunjuk, tapi juga sebagai pembinaan jiwa dan moral. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa dapat berusaha dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.